Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung, teman-teman. Tema yang kita angkat kali ini, caramu hanya merusak murai batu. Jadi cara seperti ini yang teman-teman lakukan atau biasanya kita lakukan tanpa kita sadari ya, halnya sepele tapi itu merusak burung murai batu. Sebelum kita masuk ke detail ya, kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Nah, hal-hal apa sih yang, sering diremehkan ya, sering kita lakukan, tapi ternyata itu merusak burung murai batu kita. Untuk melombakan burung murai batu, itu seharusnya murai batu dalam keadaan top perform, on fire ya, siap kerja tanpa ada satu hal apapun yang mengganggu konsentrasinya. Untuk murai batu itu yang perlu dicatat ya teman-teman, perlu digarisbawahi juga bahwa murai batu itu perlu dalam keadaan siap baru dia nanti bisa mengeluarkan materi-materi tentunya. Jadi fatal caramu hanya merusak murai batu. Jadi ada pola rawatan yang salah yang sering dilakukan oleh pemula terutama karena belum memahami murai batu. Apa itu? Yang pertama, perawatan yang tidak konsisten. Jadi untuk pemula biasanya merawat burung murai batu itu hanya sekedarnya, padahal itu berpengaruh sekali dengan kinerja burung ya. Kalau burung lapangan ya udahlah dijamin dia nggak akan kerja maksimal kalau dalam perawatannya itu asalan ya. Asal-asalan maka dia tidak akan kerja maksimal. Jadi untuk itu harus hati-hati ya, perlu dipahami juga teman-teman, harus benar-benar hati-hati dalam merawat murai batu yang mengalami demikian. Kalau jam 7 pembersihan kandang, pembersihan karpet, ganti minum, ganti pakan ya dilakukan rutin setiap jam 7. Jangan sampai telat ya, apalagi sering berulang. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus. Kalau untuk murai batu kuncinya konsisten, konsisten, konsisten dan konsisten ya. Selain metode manpack ada mental, nutrisi, perawatan, ego, ambisi dan karakter, itu juga ada konsisten. Konsisten maksudnya ke pola rawatan sih. Terus yang kedua ada ambisi. Kita kalau tidak bisa mengenal burung murai batu kita, biasanya kita terlalu ambisi. Ambisi dalam apa? Dalam melombakan. Apalagi kalau orientasinya burung murai batu kita itu burung bagus. Kalau burung murai batu bagus, biasanya dia cenderung banyak lebih kemungkinan dominan untuk rusak. Karena dia biasanya kalau sama pemilik yang tidak memahami karakternya, dia akan digeber. Pemilik atau joki akan menggunakan metode kapan lagi, iya, mumpung lagi enak, mumpung lagi on fire, kapan lagi. Ini justru akan merusak murai batu kita di masa mendatang. Jadi untuk murai batu seperti ini nanti tidak akan bertahan lama. Silakan kalau teman-teman tidak percaya mau dicoba silakan. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya risiko ditanggung sendiri. Di sini saya sering mengedukasi, sering sharing bahwa untuk melombakan burung murai batu itu janganlah terlalu rutin dan sering. Meskipun burung murai batu yang kita lombakan bagus, justru murai batu bagus itu rawan rusak karena seringnya melombakan, seringnya juara, ambisi kita akan semakin besar. Kita akan wah pengen lomba, pengen lomba, pengen lomba, karena setiap lomba itu selalu prestasi, selalu juara, dan itu pernah saya alami. Dan akhirnya murai batunya harus puasa lama yang sampai waktu tidak bisa ditentukan kapan akan kembali ke titik top perform lagi. Nah, itulah yang menjembatani murai batu kita untuk rusak atau tidak lagi top perform. Yang ketiga ada dipancing-pancing. Jadi untuk yang merusak murai batu selain tadi perawatan tidak konsisten, terus ambisi kita terlalu besar ya dalam melombakan burung murai batu yang tidak tahu aturan, asal geber. Nah, ini merusak murai batu. Yang ketiga ada pancing-pancing. Nah, untuk pancing-pancing sendiri terkadang kita seneng, apalagi untuk pemula itu seneng sekali ketika burung murai batunya gacor bunyi saat di rumah. Padahal burung murai batu yang gacor bunyi mengeluarkan materi serta ada tekanan emosi saat berkicau saat di rumah itu bisa dijamin ya nggak akan kerja di tempat lomba, nggak akan kerja kecuali dia hokinya besar sekali atau memang tenaga burung murai batunya memang benar-benar bagus. Jadi poin pentingnya sebenarnya untuk melombakan burung murai batu ibaratnya itu ada ban atau balon dengan tekanan angin 100%. 100% untuk
murai batu yang tidak gacor di rumah. Jadi nanti bukanya saat digantang, baru dia akan jeber-jeber dengan tekanan 100%. Tapi ketika sudah dikempesin di rumah, dalam artian dikurangin daya tekannya, yang tadinya 80% dipancing-pancing jadi 60%, maka kerjanya pun akan kurang. Apakah yang 60% tidak bisa memenangkan di perlombaan? Bisa saja menang kalau yang lain dayanya di bawah 60. Nah, cuma kan sekarang murai batu bagus-bagus. Kita saja tidak bisa hanya mengandalkan terah dan burung bagus saja. Kita juga harus memanajemen strategi. Kapan kita berangkat, kapan bertahan, dan kapan menyerang. Itu juga harus kita terapkan kalau kita orientasinya ingin memenangkan di banyak perlombaan. Tapi kalau kita hanya sekedar iseng berangkat nyoba burung, ya silahkan, ya silahkan. Tapi kalau untuk keseringan yang memang orientasinya nggak main-main untuk lomba tadi, dalam artian saya mau lomba harus menang, nah itu lebih baik dipertimbangkan lagi. Jangan melombakan murai yang baru dipancing-pancing. Apakah murai batu dipancing-pancing berefek pada kinerjanya saat digantang? Ya, pasti berefek. Apa dampaknya? Dampaknya burung murai batu nanti bisa turun nebo satu. Karena apa? Kekurangan tenaga. Terus ngukluk, pasang badan atau ngetem, bahkan nampar. Karena saking emosinya sudah sering terlatih di rumah dipancing-pancing dengan murai batu yang tarung tadi, mengeluarkan materi saja tidak cukup dan akhirnya menyerang. Kalau sudah menyerang gini dan jadi kebiasaan, jadi habit yang kurang bagus. Apalagi untuk orientasi murai batu kontes. Wah, ini sangat berdampak sekali. Sebaiknya teman-teman jangan memancing-mancing murai batu yang memang orientasinya untuk lomba. Di rumah ya biarkan istirahat. Kalau pagi mau dijemur-jemur, setelah jemur angin-anginkan ya, jangan lupa pakannya, kandangnya dibersihkan, lalu kerodong kembali, simpan. Kalau murai batu yang orientasi teman-teman adalah untuk lomba, maka jangan sesekali menggacorkan murai batunya di rumah. Di rumah adalah tempat istirahat untuk burung murai batu lomba. Jangan sampai di rumah udah nggak istirahat, dilombakan pengennya menang. Nah itu namanya menang-menangan sendiri ya. Tidak mau mengerti karakter dari burung murai batunya. Tentu murai batunya ya sebaiknya ya di rumah diistirahatkan. Untuk melombakan pun jangan terlalu durasi yang berdekatan. Dalam artian seminggu sekali lomba ya jangan. Cukup sebulan sekali saja untuk murai batu dewasa. Ini agar apa? Agar kedepannya juga ambisi kita terpupuk ya, dalam artian termanage, terkontrol dengan baik. Kalau kita melombakan asal wah mumpung menang, wah itu ambisinya nanti malah nggak karuan ya. Kita malah sering mengindahkan atau mengenal karakter murai batu kita, padahal kita perlu untuk mengenal karakternya. Itu ya teman-teman yang perlu dipahami, 3 tadi yang coba kita jabarkan ya. Perawatan tidak konsisten, ambisi pemilik yang terlalu menggebu-gebu, serta murai batunya dipancing-pancing. Itu saja ya teman-teman, nanti dijabarkan lagi di dalamnya di konten-konten yang lain. Jangan lupa di subscribe agar kita berkembang bersama, mengedukasi teman-teman yang memang belum memahami tentang bahayanya murai batu rusak. Terima kasih.